katakanlah eh, 13 gitu kan, tapi didapatnya hanya 10. Maka selisih tiganya itu akan diseimbangkan oleh semesta dalam bentuk kesehatan, relasi yang baik, pasangan yang akur, rukun gitu lah. Bener nggak gitu kok? Nah, gini. Ini buat teman-teman sekalian ya. Yang terpenting itu adalah bukan yang terpenting itu bukan figur otoritas yang mengkonfirmasi. Iqbal harus mengkonfirmasi ke diri Iqbal sendiri soal kesadaran ini. Oke. Paham nggak? Siap. Ngerti nggak sih? Iya sih. Ya, jadi pembelajarannya itu adalah kalau Iqbal sudah dapat pengetahuan itu, konfirmasilah ke dalam diri. Ya, itu berbeda loh. Di saat kamu bisa belajar mengkonfirmasi ke dalam diri, nanti Iqbal bisa berdaulat gitu loh atas hidup dan kesadaran Iqbal sendiri. Justru itu sih kemarin Nah, ada dapat VT yang agak nampar gitu kok. Ini baru pertanyaan basicnya nih, yang ini nih. Wah, kalau ini nyanyi sama Kang Abu tuh kalau itu. Enggak gini Jangan kok. nanya ke saya mah dukun tuh. Masih mirip ini sebenarnya, bukan kalau itu kan masih yang standar ya. Ya kan Nah, itu benar atau makanya salah. gini, dasarnya adalah pijakannya adalah ya Iqbal bisa mengkonfirmasi antara pengetahuan yang Iqbal dapat dengan pengalaman yang Iqbal alami. Saya sendiri ya. Betul, lewat proses apa? Kontemplasi, internalisasi, refleksi, muhasabah, tafakur, itu ya. Gitu loh. Kalau Iqbal nemu pola itu, wah udah. Itu yang dilatih Iqbal. Siap. Itu yang dilatih nanti. Semakin kamu mahir menjalankan pola yang kamu temukan agar kamu nyaman dalam bertumbuh jiwanya, wah di situ kamu akan bisa ngalir itu, bisa akan mengikuti gitu loh aliran-aliran itu. Ikuti aliran aja. Bener gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Kalau enggak kamu dikit-dikit nanti nanya figur otoritas, bentar ke Kohen, bentar nanti ke Kang Abu gitu. Selama belum dapat konfirmasi dari luar itulah yang bikin kamu tuh sebenarnya itu stuck di situ. Iya. Iya benar. Belum bisa juga melampaui gitu, ngerti nggak? Ya, belum benar. Mau melangkah masih ragu, masih benar nggak ya gini? Karena ngomong gini nih, kan kita juga harus paling tidak tuh, saya kan paling tidak itu kan mencoba untuk mengevaluasi ini posisinya Iqbal di mana gitu loh, paham nggak? Posisi, oke. Ngerti nggak? Level kesadarannya di mana gitu loh. Nah kalau udah di sini udah nanya kayak gitu, itu harusnya kamu udah mulai belajar mengkonfirmasi ke dalam diri. Ini sudah saya lampaui nih. Ini belum saya lampaui nih, gitu. Kecuali yang memang masih titik berangkatnya itu masih di bawah, nah itu ya kita bersamailah, gitu, ngerti nggak? Paham. Nah ini sebenarnya ranahnya Iqbal nih udah mulai ke diri sendiri. Paham nggak? Ya tapi kan kalau takutnya nanti kalau yang jawab diri sendiri khawatir ini yang jawab ego atau nah nanti kamu cek. Iya, saya paham. Kamu cek sinkron nggak dengan realita, dengan perilakumu. Dengan yang paham nggak? Ya, yang terjadi ya. Kamu kalau punya mursyid juga nggak mau mursyid tuh nanya-nanya mulu gitu. Kamu nanya-nanya mulu sama saya. Praktek kapan? Kapan kelarnya gitu ya? Iya. Cara belajarnya kan nggak begitu. Apalagi karena apa? Karena kamu akan nanya gitu. Ya kan? Sama mursyid kamu, ciri-ciri orang yang ini gimana? Ntar pikiran kamu berhalusinasi di situ, nggak bakal dijawab karena mungkin jadi kamu harus aja ya biar kelihatan. Betul, ngalamin supaya kamu ngalamin gitu, otentik. Harus dialami dulu ya. Bener gitu, karena pikiran tuh
ya canggih sebenarnya ya. Cuman kalau nggak terkendali itulah yang jadi masalah gitu. Ya, Ya, belajar aja nggak apa-apa. Jangan siap. takut bener salah gitu. Iya, benar. Jangan takut salah melangkah begitu ya. Heeh. Kamu mau lewat jalan salah, mau lewat jalan bener, ujungnya sadar kok, nggak usah Siap. khawatir, Siap. ya kan? Ya. Nah, ini coba aja Iqbal coba konfirmasi, ya. Satu Karena lagi ini nih udah kok nih. subjektif, Ya. pertanyaannya udah subjektif. Oh, itu subjektif ya? Oh, saya pikir general itu secara umum. Gimana saya mau jelasin loh, ini kan eh kamu yang ngalamin, itu kan iya, sudah siap. subjektif, udah Iya nanyanya sih. soal, udah Iya. nah, pertanyaannya udah beda gitu loh, Siap. di ininya. Tapi tentang keseimbangan kok saya mau tanya yang lebih Nah, yang Kohen tapi oke, lakukan. mungkin saya bisa jawab begini. Kenapa kita tuh belajar seimbang? Ya, karena kalau kita tidak bisa belajar seimbang, kita akan capek berputar-putar di ranah dualitas itu. Menyeimbangkan dualitas itu. Jadi ibarat kayak ayunan, kayak ayunan. Ya kayak ayunan, papan ayunan, tahu nggak? Oh ya, jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit. Pas dia di bawah, kita harus naik ke atas, turunin lagi. Ya kan, benar nggak? Iya. Nanti balik lagi gitu. Nah, ketemu titik seimbang itu, jadi kita tidak usah berusaha. Nah, itu ada esensinya gitu loh. Paham nggak? Jadi kamu tidak membuang energi, waktu, eh, kekuatan, pikiran hanya untuk berputar-putar di situ. Di dualitas. Itu masuk dualitas Gitu. juga berarti ya kok ya? Betul, makanya di situ ada titik seimbangnya. Nah, itu yang kamu belajar lah. Jadi pertanyaan-pertanyaan soal keseimbangan itu ya itu rada subjektif ya. Subjektif ya. Iqbal yang harus konfirmasi itu. Apakah saya sudah seimbang gitu loh. Nah, biasanya kalau seimbang tuh dia dikonfirmasi sinkron dia dengan realitanya nanti. Realita yang terjadi baik. Tuh. Jadi semesta yang mengkonfirmasi juga nanti. Apakah semesta akan menseimbangkan begitu ya? Nah, pengetahuan soal keseimbangan, nah baru kamu bisa tanyain gitu. Tapi kalau Oh, soal baik. kesadarannya subjektif kamu yang konfirmasi lah. Iya sih, benar. Karena saya ngalamin ya, soalnya ya. Mm-mm. Nah, satu lagi, kalau kita bicara soal soal keseimbangan, ya. Kalau kita bicara soal keseimbangan, artinya apa? Kita kita mampu mengalir mengikuti hukum sistem alam semesta yang sudah ada, Baik. ya. Contoh, misalnya hukum di negara, misalnya kayak gini, ada hukum ini, hukum itu, hukum ini. Nah, selama kita tidak melawan arus melanggar hukum itu, kita kan tenang, seimbang, benar nggak? Iya sih, benar sih. Begitu kamu lagi lawan arus nih, kamu jadi DPO, Iya, repot nggak ya. tenang hidupmu, mau kemana juga gitu. Tidur juga nggak tenang itu kok. Betul, makan nggak enak, tidur nggak Benar, enak. nggak ada rasanya. Nah, keseimbangan itu dia dekat dengan ketenangan dan keheningan itu. Nah, pada saat tenang dan hening itu tuh, nah itu masuk lagi baru layer yang lebih dalam. Tapi itu nantilah Iqbal beresin yang ini dulu lah. Oh iya, Ya. yang ini dulu sih. Oke? Satu lagi nih kok nih. Aduh, ini. Oh, ada lagi. Aduh, jangan nanya Vicky sama saya. Aduh, dukun ditanyain Vicky gimana? Enggak, bukan tentang Vicky nih. Tentang keseimbangan juga kok. Oh, Ini kan keseimbangan. tentang Ya. terima kasih ya, hukum perputaran atau hukum terima kasih. Yang Cohen lakukan ini kan memberi doang nih, tanpa menerima kan ya, ngasih konsul gratis, ilmu gratis, dan kita yang dengerin ini kan hanya nerima doang tapi tidak mengkasih. Terima aja tapi enggak. Nanti gitu, nanti itu kan sebenarnya kan ini kan ibarat kayak tongkat estafet nih, ngerti nggak? Paham. Gini, kita paling gampang tuh ngomong soal garis keturunan.
Makanya gitu. Ya Tuh boleh ada tuh, si sarannya bener Paduka tuh. tahu-tahu Tanda, nongol, tanda. Bener ini, tolong ya dibaca nih Heeh, komennya ya bener. bener Jadi nih. gini, jadi gini. Nih saya belajar dari mengamati antara orang tua dan anak ya. Oke, Seorang ibu nih ya, seorang ibu dia bisa menghidupi 12 anak, iya, oke? Sampai dia itu anak-anak ini sukses. Tapi 12 anak ini dia nggak bisa balas budi loh ke seorang ibu ini loh. nggak bisa ngidupin gitu bahkan ya. Enggak, bukan masalah menghidupi, dia nggak bisa balas budinya Balas gitu, ngerti budinya, nggak? siap. Paham, paham. Nah, jadi cara dia membalas budi ke si ibu ini gimana? Ya dia meneruskan gitu loh. Dia Dengan dia keturunan selanjutnya. keturunan selanjutnya itulah Oh, gitu. oh, estafetnya begitu maksudnya. Begitu estafetnya. Tidak Kenapa mesti kita timbal mau balik ya. begitu kita sudah sukses, waktu kita nggak cukup. Iya sih. Nah, makanya 12 anak itu nggak bisa gitu loh membalas budi seorang ibu tuh nggak bisa. Makanya kita baginya kemana? Ke bawah. Diteruskan ke garisnya gitu loh. Kenapa? Ya ibu kita kan juga kan melihat cucunya itu kan dari kacamata yang sama kan. Gitu, kasih sayang itu. Nah, disitulah di saat kita berbagi ke bawah di situ. Nah, kita mewakili lah. Jadi pelimpahan jasanya di situ. Oh, baik. Nah, nanti juga Iqbal juga kan belajar ya nanti juga ada panggilan nanti. Pasti gitu ya. Itu panggilan jiwa itu kok ya. Setidaknya Betul. ngajarin ke keturunan saya begitu kok ya. Yes, Minimal. betul. Tanggung jawabnya ke sana. Gitu loh, bermanfaat bagi diri dan garis keturunan dulu deh. Ya. Iqbal umur berapa Oke. sekarang? 38 kok. Oh, itu udah tua ya. Oh, beda dikit sama Kang Abu. Nah, Kang Abu masih ada. Aduh, jomblo. Jomblo. Waduh, beneran ini ya. Aduh, Kohen ini penghibur jomblo ini. Aduh. Kok enak aja. 26. Sisanya 26 dia. Aduh. Aduh, Paduka. Makasih. Oh, udah jadi Ya, lega nih. tolong ya, Makasih guys, banyak yang itu. tapi ini fotonya asli nggak? Foto AI ini man, bikin-bikin. Oh, foto AI. Berarti ini dong generate. ya, palsu ya. Iya, generate ini. Tapi ini target Enggak, aslinya 2000. lebih ganteng atau lebih burik ini. Ya, dikit lah, bawahnya dikit. Bawah-bawah Oh, boy. dikit. Jujur dia. Targetnya mesti begitu kok 2025 mesti begitu target. Iya. Iqbal Jadi juga promosi. kalau Bukan saya Kang Abu ini Kohen yang nanya bukan saya. Iya. Jadi guys, bagi yang jomblo, ini pertanda dari semesta nih kayaknya nih ya. Aduh, makasih banyak ini. Silakan Ini di follow. pertanda nih, sinkronitas dari semesta nih ya. Tolong langsung ya. Nggak usah ke Silakan. saya, ngapain saya ngurusin Iqbal. DM langsung. Langsung Ya. di follow aja. Iya, langsung Siap. aja. Ya kalau Makasih. tapi mutusinnya pas ketemu, kalau burik ya udah gitu. Besok awal udah buka. Nah, kau udah buka tuh, siap-siap tuh ya. Oke Iqbal ya, belajar terima mengkonfirmasi kasih. ke diri sendiri deh ya. Terima kasih pada Ya, karena jadi celah lagi. ya, karena kan Iqbal sering dengar ya, guru sejatinya ada di dalam diri kan. Dalam diri siap. Nanyanya ke sana, jangan nanya ke dia yang di luar gitu loh. Baik, Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ini ada yang nanya, Kasit, janda mau nggak? Ayo gas. Makasih. Kalau udah 38 mah ya guys, ya kan. 38 mah desperate guys gitu loh. Kepepet dia, ilmu kepepetnya keluar digas. Stoknya menipis, bukan desperate, stok menipis. Pokoknya kalau jandanya nggak dapet, ya kan, laki juga digas habis ini gitu loh kan. Waduh, itu beda haluan itu.
Aduh, ada Paduka lagi. Aduh, maaf, maaf. Aduh, Maaf. kacau. Soalnya nggak ada lagi, ya kan? Aduh, gadis nggak dapat, janda nggak dapat, ya udah dah suami orang lah gitu kan. Ngeri. Aduh. Aduh. Nah, Oke, makasih banyak Kohen. Aduh, makasih sip. banyak ya. Ya, kalau Vicky nanya ke Ngabu ya, jangan nanya ke dukun ya. Oh iya, siap. Nanya ke Vicky Ngabu. nunggu Saya mah dukun ngantri kalau gitu. itu, Vicky, siap. Thank Makasih you, banyak, Iqbal. guys. Makasih, Kohen, makasih. Terima kasih. Wah, bahaya nih Iqbal nih. Iqbal masuk ke dalam dunia persilatan pelakor, ya. Nyarinya suami orang gitu loh kan. Aduh. Bercanda ya guys, bercanda. Ini jam berapa? Udah 8:30 loh. Ini kalau udah nggak ada nih, sampai di sini ya. Nah, ini lagu buat Iqbal lah ya. Ini lagu buat Iqbal nih, yang jomblo. Live dari jam berapa? Tadi jam berapa ya? Jam 5:30, Kang. Nah, ini buat Iqbal nih, kolam susu ya. Aduh. Ini pada naik ngapain juga, udah mau udahan juga. Aduh. Injury time guys, sorry guys, injury time. Halo. Halo Om, Ya, malam Om. gimana Deli? Eh, aku ada pertanyaan sih, tapi sebelum pertanyaan itu aku mau laporan. Oh ya, gimana? Kan dari yang private sampai sekarang itu aku udah meditasi, cuman kapan ya pernah itu bolong-bolong gitu. Terus awal bulan sebelumnya tuh nggak ada sakit pas itu mens. Yang bulan ini sakit bener. Aku pikir apa cuman gara-gara bolong berkali-kali kan. Cuman kayak masih ada gitu loh meditasinya, atau karena masalah salah makan gitu. Cuman ya udahlah. Ya udah, oke. Terus yang aku nanyain itu tuh masalah self love. Yang ku tahu tuh kayak self love tuh kan diri itu harus dikasih batasan kan. Terus? Apalagi ya? Tegas. Ya. Kamu punya batasan, kalau nggak tegas percuma. Nah itu tegas itu aku masih bingung. Nah, jadi tegas tuh gini. Begitu kamu bikin batasan diri, tugasnya itu kan untuk kamu bisa mengukur perilaku orang ke kamu itu masih bisa dimaklumin atau sudah kelewatan gitu kan. Yang kelewatan itu kamu harus tegas. Kalau nggak, batasan dirimu hilang. Nah itu, ketegasan itulah bentuk kamu sayang ke diri sendiri. Latihannya di situ. Gitu loh. Supaya kamu belajar masuk ke netralitas. Netralitas itu apa? Contohnya adalah kamu sadar kalau kamu itu nggak bisa nyenengin semua orang, and it's okay. Paham nggak? Dulu waktu kita belum belajar ini, kita dididik kamu jangan bikin malu nama orang, nama keluarga kamu. Jadi kita tuh nggak bisa bilang no. Paham nggak? Karena kita takut dengan program itu.
Nah, sekarang kan kita kan belajar untuk memperbaiki kan. Mhm. Lebih lebih fokus ke diri sendiri kan. Mhm. Nah, batasan itulah yang membuat kamu itu tidak lagi menjadi people pleaser gitu loh. Karena kamu sekarang memprioritaskan dirimu dulu. Ya. Mhm. Jadi Masuk. orang yang masih kejebak di people pleaser kuncinya cuma satu, berani bilang tidak. Gitu. Nah, berani bilang tidak itulah ketegasan yang saya maksud gitu. Hmm. Mulai Nah, dari situ. mhm. Self love-nya mulainya dari situ. Nah, oke. Tegas itu kan karena aku sering kerja kelompok gitu kan, sering jadi ketua gitu. Jadi kadang tuh kan kalau udah ketemu anggota yang nggak kerja tuh kan, aduh, nggak mungkin aku mau nganu Nah, nggak itu harus tegas. bilangin ke dia. Batasannya harus jelas. Dikomunikasikan batasanmu. Iya, aku bilang kan kalau misalnya kamu nggak mau kalau kamu nggak kerjain, aku lapor kan ke guru kan. Cuman kadang aku tuh apa ya? Kasihan. Nggak kasihan, aku kesel benernya. Oke, terus? Aku takutnya ada keselip marah gitu loh. Enggak dong, makanya di situ kamu belajar untuk ya fokusnya ke diri sendiri. Kalau kamu fokus ke diri sendiri, kamu nggak perlu marah ke dia gitu loh, paham nggak? Buat apa? Kamu cukup mengkomunikasikan ini loh batasan diri saya gitu loh, ngerti nggak? Pagarnya di sini, gitu loh, paham nggak? Selama dia belum melewati batas itu, ya kamu kan nggak perlu marah-marah. Ya Tapi sih. kenapa kamu jadi takutnya? Nah, itu pikiran kamu nih yang bermain nih. Kamu lagi dikerjain sama pikiranmu, nanti takutnya gini, nanti kan belum itu nanti. Paham nggak? Jadi fokus ke saat ini aja, saya di sini saat ini sekarang, gitu. Selain membuat batasan, self love tuh ada cara lain nggak, Om? Ada. Apa tuh? Kamu lakukan apa yang kamu suka. Kalau keterbatasan uang? Kenapa? Kalau keterbatasan uang. Kalau keterbatasan uang, cari apa yang bisa kamu lakukan tanpa uang, tapi kamu suka. Uang semua. Nah, kalau uang semua, ya berarti kamu udah mulai nabung gitu. Demi diri sendiri juga, nggak apa-apa, itu berproses namanya. Paham nggak? Misalnya aku mau apa tadi yang aku suka gitu kan. Terus aku misalnya butuh uang berapa nih gitu supaya aku bisa beli ini. Terus aku apa ya? Kerja. Ya kerja gitu. Nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa, memang begitu prosesnya lah. Jadi kamu dapat semua, menuhin diri, self love-nya dapat, disiplinnya dapat, kamu melatih diri untuk produktif dapat, gitu loh, paham nggak? Memang begitu. Jadi dijalani aja gitu, jangan ini boleh nggak, itu boleh nggak, salah nggak, itu pikiran tuh. Nah, kadang kan kalau mau beli apa yang aku suka tuh kadang aku kepikir ini ego bukan sih yang main. Jadi itu tuh apa ya, beli yang kita suka tuh termasuk dimainkan ego atau enggak sih, Om? Nah, jadi gini, batasannya di mana? Bijak nggak gitu loh. Paham nggak? Selama ada manfaat berarti gak apa-apa gitu kan ya? Nggak apa-apa, tetapi ada batas bijaknya di situ. Misalnya gini, dibutuhkan waktu 3 bulan kamu ngumpulin itu, tapi kamu habisin misalnya semua dalam satu
satu kesempatan. Nah, bijak nggak? Artinya kan kamu harus mulai lagi kan? Mm-mm. Nah, jadi kamu tuh harus bijak. Jadi tahu gitu loh. Ya, ini karena nafsu keinginan ya, atau memang ya ini bentuk cinta ke saya gitu. Memang kamu harus ngalamin itu, jadi tahu nanti batasannya. Salah juga nggak apa-apa, jadi kamu sadar, oh ini salah nih, ini udah kelewatan nih gitu. Karena ini terlalu saya bernafsu keinginan gitu. Memang kamu harus ngalamin itu, nggak apa-apa. Jadi mumpung kamu masih muda, explore aja. Jangan kayak orang tua, kayak bapak kamu, mama kamu takut ini, takut itu. Nah, sekarang udah nggak ada waktu gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Bingung kan dia sekarang kan. Nah, kamu masih muda, yang penting nggak nyusahin orang tua, gas aja. Tapi lama-lama kamu kan bijak. Ini kayaknya nanti saya capek lagi, mendingan ya bijaknya begini. Nah, supaya jadi nggak terlalu capek. Nah, di situ kan sayang ke diri sendirinya hadir gitu loh. Mm-mm. Gitu. Oke. Ya. Ada lagi? Berarti tadi buat batasan, tegas, Mhm. sama yang terakhir lakuin apa yang aku suka. Betul. Tapi di garis bawahi ada bijaknya di situ. Oke. Ya. Oke. Yang nggak Ya. bermanfaat itu boleh gak? Maksudnya? Bijak nih aku masih kurang gitu. Kayak bijak di aku tuh maksudnya beli yang benar-benar bermanfaat gitu. Misalnya beli buku untuk Enggak juga belajar. sih. Enggak juga. Nggak juga. Nih, contoh gini. Dulu Cohen kan inner child-nya kan karena orang tua kan ekonominya kan kurang. Mhm. Jadi Cohen tuh nggak pernah dibeliin mainan, bukan nggak pernah dibeliin mainan. Kalau mau beli jarang dibeliin mainan lah, gitulah ya. Nah, jadi begitu gede kan ya sekarang kan self love-nya adalah ya beli mainan kan. Mm-mm. Nah, tetapi di situ kan ada kebutuhan lain kan, paham nggak? Mm-mm. Nah, jadi cara bijaknya gimana? Cara bijaknya beli tetap beli, tetapi tunggu yang paling enggak tuh yang ada diskon misalnya. Itu kan bijak. Nggak bener-bener harus yang ini banget tuh. Betul gitu. Jadi ada bijaksana kenapa? Karena uangnya nanti mau dipakai buat misalnya buat anak, kebutuhan anak, kebutuhan rumah. Yang penting adalah saya ada beli gitu loh untuk ke diri sendiri gitu. Tapi mendingan nyari yang diskon. Nah, ini udah diskon ya beli gitu loh. Paham nggak? Atau di budget sekian. Nah, nggak apa-apa, nggak diskon juga kalau budgetnya masih masuk budget, dia beli. Nah, itu kan bijak. Mm-mm. Jangan sampai budget buat anak saya pakai cuma buat beli mainan. Nah, itu kan nggak bijak jadinya. Ya. Mhm. Nah, ntar Deli tahu lah. Nah, yang pertanyaan saya gini. Masih sakit nggak itu kemarin? Kemarin beneran baru bulan ini sih. Ya, Baru bulan ini ya, makanya kamu jangan bolong atuh. Dilat itu kan ada ini. Nah, nanti gini. Oke. Lalu coba seminggu ini Mhm. atau seminggu sebelum ya. Kamu kan tahu ya tanggalnya ya, tanggal berapa gitu kan, datangnya kan. Mhm. Seminggu sebelumnya kamu latihnya gini. Nafas, tunggu. Nah, kan kalau yang dari saya, Mhm. dari hidung keluar hidung kan. Mhm. Nah, nanti kalau di area sana tuh tekniknya adalah seminggu sebelum datang lo ya, Mhm. tarik dari hidung, keluarnya lewat mulut. Oh, berarti Ya. apa namanya lidah nggak usah di ding-ding itu kan? Tetep dong. Oh, Tekniknya sama.
temen alur keluarnya itu dari mulut, bukan dari hidung sekarang. Tapi seminggu sebelumnya. Ngatasin yang titik itu tuh, yang ngatasin titik yang sakit itu, ngerti nggak? Mhm, mhm. Ya, Oke. kan ada titik yang di bawah, di atasnya kan. Ini yang di atasnya nih, betul kan? Mhm. Kan ada yang akar, ada yang di atasnya kan, sakral itu kan. Heeh. Nah, hidung ditahan, nanti keluarnya lewat mulut, gitu. Itu buat yang di sakral. Pas keluar lewat Jadi, mulut, lidah juga tetap masih di dinding. udah enggak. Pas tarik Maksudnya aja berarti. pas tahannya gitu loh ya. Oke. Ya, jadi 7 minggu sebelum itu. Tapi sekarang ini ke depan ini ya biasa aja, pakai hidung ke hidung dulu, tapi tetap diputerin, ngerti nggak? Mhm, mhm. Ya, Yap. Siap. oke, Mhm, mhm. oke, Oke. nggak apa-apa kok itu. Kamu umur berapa? Berapa ya? 16. 19. Tahun ini 17 sih. Oh iya, wajar lah, itu lagi kalibrasi kok, nggak apa-apa, itu bagus ya. Oke. Nggak usah khawatir pokoknya intinya ya. Kau mau nanya dong. Oh. Ya, gimana? Kau gini kok. Deli kan sebelumnya nanya sama saya tuh kok tentang self love. Mm-mm. Mungkin penjelasan saya kan kurang juga ya. Saya cuma ngasih tahu dia tentang batasan tuh kok. Nah, dia bisa nanya self love itu karena kan saya pernah cerita tuh kan sama Koko kan yang tentang adik saya itu loh kok, adik ipar saya itu. Nah, dia sempat ngomong gini kok, lah kok nggak ditinggalin aja sih katanya gitu. Modelan gitu dia bilang gitu kok. Mm-mm. Nah, terus pas Koko live hari itu, dia ada denger juga tuh ibu-ibu naik yang soal suaminya gimana gitu kan. Terus dia bilang kok bego banget sih nggak ditinggalin. Dia Ya, itu bilang batasan gitu. diri gitu loh. Nah, saya tuh mikirin nih anak ke-trigger atau gimana ya. Saya tuh mau cerita lebih lebar tentang masalah yang kayak gitu kan. Kok nanti saya tuh takutnya dia tuh belum siap dengar atau gimana gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, nggak Yang nggak apa-apa. siap itu kamu gitu loh, bukan si Deli. Iya sih Ngerti nggak? Ya udah. Jadi sebenarnya kan, sebenarnya apa yang diucapkan Deli itu kan sebenarnya kan nyampe juga ke kamu kan. Iya. Ya udah, jadi yang nggak siap tuh kamu, bukan si Deli. Iya kok. Paham nggak? Paham. Bener kan? Nah, gitu. Saya pernah ada cerita Udah. sedikit kok kan pengalaman saya dulu gitu kan. Dia malah ngomongin saya, mama bisa apa sih gitu. Iya ini yang saya maksud tadi, kamu yang nggak siap denger dia ngomong soal itu gitu loh, karena kamu tuh berasa gitu loh, ngerti nggak? Merasa. Aduh, gitu. Jadi kamu jangan ragu-ragu nih, gitu loh. Kalau saya ngomong gini, ntar dibilang lalu sendiri begitu, gitu kan? Sombong nih mulai. Gak apa-apa, bagus. Gitu. Kalau saya Berarti journaling. sebenarnya dia paham itu soal batasan diri itu, cuman masalahnya fokusnya itu jangan fokus soal case-nya orang, Deli. Ngerti nggak, Deli? Cash? Yo, kasus Jangan fokus ke masalahnya orang gitu loh, paham nggak? Yang terjadi tuh gini loh, yang terjadi itu adalah karena kamu fokus keluar. Jadi analisa dari pikiran kamu itu untuk orang lain. Giliran ke diri sendiri, bingung kamu. Paham nggak? Enggak. Maksud saya tuh gini, kalau Deli bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan mengenai masalahnya orang, belajar untuk menyimpulkan juga masalah yang sedang Deli hadapin, gitu loh, ngerti nggak? Ya. Aku Jadi sering banget kalau fokusnya ngeliat dibalik masalah gitu loh, ngejudge. ngerti nggak? Nah, itu harus berani, ya.
Makanya kalau udah nanya self love berarti fokusnya lebih dominan ke dalam bukan keluar gitu. Oke. Oke? Oke. Oke. Mama mau Udah, nanya lagi. Kenapa? Lanjut kok, saya mau ngomong lagi kok. Oh iya, waduh ini maknya nih bener-bener ini. Yang sakit nih maknya sebenarnya nih. Bener-bener suka Kenapa? drama kok. Heeh. Kan saya journaling nih kok. Heeh. Sebelum apa tanggal 30 kemarin tuh kok. Saya journaling, saya cek lagi kan. Oh ini masuk Koko gitu. Saya tuh ternyata kan suka apa ya, kalau ternyata tanpa sadar udah mau jadi pelaku kan, nggak pelaku korban, korban drama. Betul, ya. Karena kamu Sukanya. sekarang nih punya, karena kamu tuh orang yang dari korban sekarang mau jadi pelaku, karena kamu melihat peluang kesalahan orang tuh. Kamu pegang kesalahannya dia gitu, ngerti nggak? Iya. Heeh. Iya lagi. Nah, lu sekarang lu yang salah, gua tahu sama. Sekarang kamu balas dendam. Iya. Harusnya kamu tidak mengulangi itu. Iya. Jadi yang hadir tuh bukan ego yang ingin balas dendam, tetapi yang hadir adalah jiwa yang kemarin di Zoom itu dibahas. Kamu merespon realita ini menghadirkan siapa gitu loh, ngerti nggak? Keilahianmu yang punya cinta kasih atau egomu yang menggunakan amarah dan juga keinginan. Paham kan yang digambar itu kan? Ngerti nggak? Ngerti kok. Sudah. Terus? Ya, saya ngeliatin apa waktu journaling itu kan saya amatin kan. Oh, ternyata saya terjebaknya di sini gitu. Suka nyalahin, pantesan sering ke-trigger kan. Jadi pas ke-trigger sekarang mulai belajar diem tuh kok. Nah, baru kan sadar dalam hati kan? udah tahan dulu gitu. Artinya data dari yang kamu jurnal itu kan kamu menemukan pola kan? Iya. Nah, polanya kan ada yang positif, ada yang negatif, gitu kan? Tapi kebanyakan pasti yang negatif. Nah, yang negatif itulah yang sekarang kamu koreksi untuk bisa menjadi positif. Itu aja tugasnya. Iya kok. Ya. Jadi kamu tuh tidak lagi cuma bertukar peran terus gitu loh. Ya. Nanti di saat dia salah, kamu nyalain jadi pelaku. Di saat kamu lagi salah, kamu diselesain, kamu jadi korban. Oh, itu muter aja di situ tuh, ngerti nggak? Ya, sudah paham di situ. Capek itu, sebenarnya udah capek tuh, karena bukan kali ini. Tahun Ya kan? gitu kok drama Korea. Drama tragedi mulu kayak sinetron kan. Kamu yang udah saya bilangin tuh, syukurin lo ya, gini gitu. Ntar giliran kamu lagi salah aja. Nah, aduh iya saya disalahin lagi ya. Kamu ya kayak gitu lagi, ngulang lagi gitu. Iya. Aduh. Gila kok, setahun kayaknya ya. Setahun yang lalu saya tuh dengerin Koko kan ya. Sekarang baru bisa ngeh maksud Koko nih apa sih gitu. Pelaku gila kok. Saya tuh muter-muter kayak apa ya, yang kayak kata Koko tuh. Makanya fokusnya kemana gitu loh. Fokusnya mau balas dendam sih, nggak terima gitu loh. Iya bener banget Koko. Iya, makanya dia tuh cuma muter-muter di peran sebagai korban dan pelaku, mainnya sinetron mulu gitu loh, drama mulu, nontonnya drakor ya sama gitu loh. Iya. Ya kan. Deli aja ketawa kok. Nah, iya, Mulai nggak drama apa-apa, tuh ketawain katanya aja gitu. Kan dia penontonnya gitu loh. Anakku itu kan yang nonton. Ini bapak gua sama emak gua main drama mulu gitu loh. Padahal aktor bukan, dapat duit kagak gitu kan. Drama Korea mulu. Nah, iya sinetron mulu. Nggak tahu udah berapa season itu. Banyak ya. Ya banyak lah, kamu waktu kecil aja kamu nggak sadar aja udah sering main drama.
Aduh, malu banget dah. Aduh. Nah, kalau udah sadar, ini udah dikoreksi, fokus ke diri aja ya. Iya kok. Makasih Nggak usah banyak nyalain. banget kok. Gila ilmu Nggak usah mahal nyalain ini lagi. kok. Dapat cuma-cuma dicatat tapi nggak ngerti-ngerti. Nah, nggak ngerti-ngerti kan? Iya. Oke Oke? lah. Oke kok. Makasih banyak kok. Oh iya, Sehat selalu sama-sama. kok. Kasih Om. Bye. Yo, bye. Bye bye. Waduh, ini nih ya. Satu keluarga guys digendong sama Kohen ini. Aduh, bapaknya lah, emaknya lah, anaknya. Waduh, ini nggak apa-apa lah ya, amal jariah ya. Aduh. Guys, udah jam 9 ini. Sorry, nanti yang belum naik besok ya. Ya, besok saya live lagi hari Senin. Keluarga Aduh. Siap Mbak Vera. Aduh. Tapi Mbak Vera nih keluarganya nih berat nih, kenapa? Karena habis makan opor guys. Aduh ya, rendang, aduh ketupat gitu kan. Kohen cuma ngeliatin aja gitu. Habis makan opor berat jadinya. Gulai ya. Aduh. Kesini makan, kesana makan ya teh. Ngeri kali ya teh. Aduh. Dietnya mulai besok katanya. Katanya besok makan opor lagi. Aduh, koin juga gitu kalau Sinca. Aduh, langsung naik. Ketemu Nastar bola ya. Ya iya lo ya, hati-hati lo. Nanti bantet nanti ya. Guys, thank you ya.